Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman, para pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pemirsa Mapel dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pelajaran tajwid. Yang kemarin kita sudah membahas tentang hukum nun dan nun mati, nun sukun dan tanwin ketemu huruf idhar, yaitu 6 huruf: hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha, ya, dimana ain, ha, ghin, kha ini dibaca jelas ketika ada nun sukun dan tanwin fathah, dhammah maupun kasrah, ketemu 6 huruf, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha, dibaca jelas. Contohnya adalah kullun amana, yan'auna, qaumin had, anhar, jannatin aliyah, min ilmin, azizun ghafur, min ghillin, azizun ghafur, min ghillin, hamimun hamima, wanhar, nidaan khafiyya, min khair. Nah, itulah contoh-contoh dari hukum idhar, di mana ada nun sukun dan tanwin ketemu 6 huruf, ya. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, ketiga ain, 4 ha, 5 ghin, dan 6 adalah kha. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan yang kedua, hukum nun sukun dan tanwin, yaitu idgham. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, para pemirsa Mapel yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dimanapun Anda berada, silahkan tekan tombol merah, yaitu subscribe, ya, serta tombol loncengnya ketika nanti ada video terbaru dari kami, Anda dapat notifikasi atau pemberitahuan. Oke, sekarang juga di subscribe, ya. Ya Fattahu ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga mendapatkan pahala dan semoga amal baik teman-teman semua diberi ganjaran yang setimpal, ya. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu hukum nun mati dan tanwin. Wa idghim bi gunnatin biyanamu la ida kana bikil matin kadunya fambida. Dan hukum, dan dibaca idgham, ya, ketika ada nun mati dan tanwin ketemu 4 huruf, yaitu ya, nun, mem, wawu, yaitu yanmu, yang nanti kita sebut namanya yanmu, yaitu dengan gunnah. Gunnah itu agak berngengeng atau berdengung, gitu, ya. Jadi wadghim bi gunnah, bacalah idgham dengan gunnah, dengan berngengeng, kalau ada nun sukun atau tanwin yang ketemu dengan 4 huruf. Apa saja? Ya, nun, mem, dan wawu. Ini kalau tidak satu huruf, tidak satu kalimat. Nah, kecuali nanti teman-teman dalam satu kalimat itu ada nun mati ketemu 4 huruf ini, maka harus dibaca idhar. Jadi dibaca idgham ini ketika beda kalimat, ya. Karena bikil matin kadunya fambida, lan non mati, ya, non mati
yang tunggal satu kalimat ya, satu kalimat. Jadi kadunya itu contohnya seperti dunya, dari dunya non sukun ketemu ya itu harus dibaca idhar, jelas. Kenapa? Karena dunya itu adalah satu kalimat, yaitu kalimat isim yang maknanya dunia ya, jadi harus dibaca jelas dunya, nonnya dibaca jelas, ya-nya juga dibaca jelas. Nah, dibaca idgham ini kalau beda kalimat. Nah, nanti kita kasih contoh ya. Jadi gini teman-teman, ketika kita ulangi ya, ketika kita membaca idgham bi gunnah, ini syaratnya tidak satu kalimat, itu yang pertama. Yang kedua, ketemu 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Nah, ya, jadi ada nun sukun dan tanwin, ketemu ya, nun, mim, wawu, maka dibaca idgham bi gunnah jika tidak satu kalimat. Jika satu kalimat harus dibaca idhar. Dibaca apa teman-teman? Dibaca idhar ya. Contohnya apa? Yaitu kita kasih contoh barqiyaj'alun mayyaqul hittatun naghfir lakum an nafs ma'im musaffa mimmalin yauma idiwahiyah miwal ya, itulah contoh-contoh non mati dan tanwin ketemu 4 huruf ya, nun, mim, wawu ya. Ada perkecualian yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu jika ada satu kalimat, jadi dalam satu kalimat saja, tidak beda kalimat, karena tadi yang saya beri contoh adalah beda kalimat. Nah, ketika ada nun sukun ya, dalam satu kalimat ketemu ya, nun, mim, wawu ini, maka harus dibaca idhar. Contohnya apa? Pertama adalah dunya ya, yang kedua bunyanun ya, bunyanun sebuah bangunan gitu ya, qinwanun, sinwanun ya. Jadi ada 4 contoh dalam Al-Quran, yaitu dunya, bunyan, qinwan, dan sinwan. Jadi 4 contoh ini sudah jelas disebutkan bahwa ini harus dibaca idhar ya, karena dalam satu kalimat. Nah, ini adalah hukum non mati dan tanwin ketemu 4 huruf yang dibaca idgham bi gunnah. Oke teman-teman ya, paham ya? Jika masih kurang paham bisa komentar, atau kita nanti bisa buat sesi video streaming ya, atau istilahnya tatap muka lewat Zoom atau yang lain. Nanti kita ini belajar bersama. Yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Jadi idgham ini ada 2 teman-teman. Yang pertama idgham bi gunnah dengan berdengung atau berngengeng bahasa Jawanya. Yang kedua adalah idgham bila gunnah tanpa berngengeng atau tanpa dengung ya. Jadi teman-teman bisa membedakan idgham bi gunnah itu dengan dengung atau berngengeng, bila gunnah tanpa dengung atau tanpa bergengeng ya. Idgham bila gunnatin fi lam wara. Jadi bacalah idgham bila gunnah kalau ada nun sukun dan tanwin ketemu lam dan ro. Jadi ada lam dan ro, hanya 2 huruf saja teman-teman. Itu kita baca tanpa dengung. Contohnya bagaimana? Rahmatal lil alamin milladunhu. Nah, jadi milladunhu masuk ke lam dan tanpa berdengung, kemudian kita lanjutkan milladunhu rahmatal lil alamin. Jadi begitu ya. Tanwin ketemu lam,
rahmatal lil alamin. Masuk ke lam kemudian kita lanjutkan tanpa berdengung ya. Jadi begitu caranya. Raufur rahim. Jadi tanwin atau nun ini nanti masuk ke dalam huruf lam atau ra lalu dilanjutkan. Itu tanpa berdengung. Itulah disebut idgham bila gunnah. Mir rabbihim. Jadi seperti itu. Nunnya kita seakan-akan kita hilangkan, langsung kita masuk ke ra gitu ya. Mir rabbihim. Seperti itu caranya. Kita ulangi ya contohnya ya. Rahmatal lil alamin. Milladunhu raufur rahim. Mir rabbihim. Nah, itu adalah contoh-contoh cara membaca idgham bila gunnah. Oke teman-teman ya, saya ulangi sekali lagi teman-teman supaya harus dihafal, karena huruf-huruf ini yang harus dibaca bi gunnah adalah huruf yang apa, bila gunnah huruf yang apa. Sebenarnya sedikit. Kalau idhar 6 huruf, ini idgham juga 6 huruf, cuma beda lafal ya. Bi gunnah dengan tanpa gunnah atau bila gunnah. Yang bi gunnah adalah ya, nun, mem, wawu ya. Teman-teman bisa hafalkan ya, nun, mem, wawu. Jadi ketika ada nun sukun dan tanwin atau tanwin ketemu ya, nun, mem, wawu, maka akan kita baca bi gunnah, idgham bi gunnah ya, idgham bi gunnah. Nah, jika ada nun sukun dan tanwin ketemu lam dan ra saja ya, hanya dua ini, lam dan ra, maka kita baca idgham bila gunnah. Sudah paham? Jika belum paham bisa komentar ya. Contohnya tadi sudah saya sebutkan. Kita akan melanjutkan dengan iqlab ya. Wal qalbu indal baimi maudukira. Jadi ada huruf iqlab ya. Nah, karena iqlab ini cuma hanya satu, kita lanjutkan saja ya. Wal qalbu indal baimi maudukira. Jadi ketika ada huruf ba ya, nun mati, nun sukun dan mem atau nun sukun dan tanwin ya, tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin doma, ketemu satu huruf ini yaitu huruf ba, maka kita baca iqlab ya. Caranya bagaimana? Caranya ada huruf, seakan-akan ada huruf mem di dalam huruf ba-nya ya. Jadi ketika ada tanwin dan atau nun mati yang ketemu huruf ba, wajib kita baca iqlab. Tanwin dan nun ini jadi digantikan, tanwin ini digantikan masuk ke dalam huruf mem. Contohnya apa sih? Mim ba'di. Jadi min aslinya ya mem non mati, ba'dihi. Nah, ini ketika digandeng dijadikan satu beberapa kalimat digandeng gitu ya. Mim ba'dihi, nun sukun ini digantikan menjadi mim yang mati. Itu namanya iqlab. Ya. Mim ba'dihi. Jadi nunnya diganti huruf mim yang mati. Kemudian langsung diteruskan huruf ba. Mim ba'dihi. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Contoh dari tanwin ya. Sami'un basir. Bacanya ya, tanwin ini langsung diganti huruf mim. Sami'un basir. Jadi seperti itu ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, jadi kita sudahi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kita akan berlatih terus dari huruf-huruf hijaiyah ini, mulai dari hukum tajwid sampai nanti seterusnya. Dari kami, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fattahu ya Karim.